بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Selamat ketemu lagi, selamat jumpa lagi dalam pelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang biologi. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada bab di biologi ini akan kita bahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelum kita mempelajari tentang reproduksi manusia, kita awali dulu dengan pembelahan sel. Salah satu karakteristik yang paling dapat membedakan makhluk hidup dan tidak hidup itu adalah kemampuan untuk bereproduksi. Apa itu? Menghasilkan keturunan yang memiliki dasar seluler. Untuk itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita lahir di dunia dan melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya manusia itu hanya berasal dari satu bagian yang sangat kecil yang disebut dengan sel, dan hanya satu sel. Kemudian sel itu mengalami pembelahan secara terus-menerus hingga pada saat dewasa seperti sekarang ini, manusia dewasa itu memiliki sekitar hampir 200 triliun sel. Banyak sekali ya. Kemudian pembelahan sel ini atau ilmu yang berbicara tentang sel ini pertama dulu disusun oleh seorang tokoh biologi namanya Rudolf Virchow pada tahun 1855. Dia mengungkapkan satu hipotesis tentang omnis cellula e cellula. Artinya apa? Artinya bahwa setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi kalau hewan ya berasal dari hewan sebelumnya. Sel tumbuhan berarti berasal dari sel tumbuhan sebelumnya. Akan tapi perlu kalian ketahui bahwa di dalam akidah kita bahwasanya penciptaan manusia diawali dari Nabi Adam. Maka Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang mulia kun fayakun. Ya. Jadi maka jadilah. Jadi tidak diawali dengan adanya sel sebelumnya. Nah, setelah Nabi Adam, kemudian ada Hawa, kemudian seterusnya sampai kita ini itu berawal dari sel sebelumnya. Artinya ada bapak atau ibu sebelumnya. Baik, selanjutnya sel itu mengalami pembelahan. Nah, mekanisme pembelahan sel ya, itu bisa kita pahami dari siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel itu adalah seluruh urutan kejadian mulai dari membelahnya nukleus atau inti sel sampai membelahnya nukleus berikutnya. Jadi sel 1 menjadi 2, kemudian berkembang menjadi 4 dan seterusnya. Nah, siklus itu seluruh urutan kejadiannya. Jadi proses pembelahan inti sel sampai inti sel berikutnya. Kemudian lamanya siklus sel
untuk setiap makhluk hidup itu tidak sama. Ya, tumbuhan, hewan, dan manusia berbeda ya siklus selnya. Nah, prosentase waktu yang terbesar yang digunakan pada proses siklus sel itu adalah pada tahap interfase. Apa itu tahap interfase ya? Tahap ini terdiri atas 3 periode ya. Yang periode yang pertama namanya G1 atau fase G pertama. Itu fase kekosongan pertama. Ya, di sini di areanya. Kemudian ada S itu sintesa ya. Sini kemudian yang ketiga ada fase G kedua atau G2. Itu fase pertumbuhan. Apa yang dimaksud? Pada periode G1 tadi, G1 itu terjadi pembentukan senyawa replikasi DNA. Juga terjadi replikasi organel sitoplasma sehingga sel tumbuh membesar. Itu di G1 ya. Kemudian pada fase S tadi, periode S, yaitu fase terjadinya proses replikasi DNA. Jadi setelah senyawa-senyawa pembentuk DNA itu terbentuk, kemudian terjadilah replikasi DNA. Kemudian yang ketiga, setelah DNA bereplikasi, sel akan tumbuh ya, ini di fase G2 ya. Mempersiapkan segala keperluan untuk pemisahan kromosom dan selanjutnya diikuti oleh proses pembelahan inti serta pembelahan sitoplasma. Itu siklus selnya. Nah, hasil dari pembelahan selanjutnya memasuki pertumbuhan sel baru. Begitu seterusnya. Nah, kemudian proses pembelahan sel itu terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya mitosis. Ya. Tujuan mitosis itu pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri, reproduksi. Untuk hewan bersel satu ya, monoseluler. Kemudian untuk hewan yang bersel banyak itu memperbanyak sel dan pertumbuhan. Kemudian terjadi pada seluruh jaringan tubuh atau jaringan somatik. Jadi mitosis itu terjadi pada jaringan seluruh tubuh ya. Kemudian tahap pembelahannya itu ada 4 fase yang kita singkat dengan promat ya. Promat itu dari pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Apa itu kita akan jelaskan di belakang ya. Kemudian hasil dari mitosis itu adalah 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Nah, kita lihat fase-fasenya ya. Jadi dari profase, metafase, anafase sampai telofase. Nah, yang pertama profase ya. Pada fase ini akan terbentuk benang-benang kromatin, kemudian memadat menjadi kromosom. Kemudian membran inti pecah. Nah, seperti pada gambar ini. Perhatikan, jadi terbentuknya kromosom ya, yang merupakan pemadatan dari benang-benang kromatid. Ya. Kemudian membran intinya pecah. Kemudian fase berikutnya adalah fase metafase. Ya, pada fase ini kromosom-kromosom itu menempatkan diri di bidang ekuatorial atau di tengah. Ya, berjajar dari sel. Bisa kalian perhatikan ini. Kromosom yang sudah terbentuk ini akan berjajar pada tengah-tengah sel. Yang kromosom itu terdiri dari 2 bagian ya, depan dan belakang. Kemudian fase berikutnya adalah fase anafase.
pada fase ini kedua buah kromatid memisahkan diri menuju kutub-kutub sel yang berlawanan. Kemudian pada tiap kutub mengandung kromosom dengan jumlah yang sama. Jadi setelah terjadi pemisahan tadi, kemudian kromosom itu memisahkan diri, ya, yang di atas nanti akan menuju pusat ini, yang bawah menuju pusat ini. Tidak ada pemisahan, sudah kelihatan ada duplikasi, ya. Kemudian fase berikutnya itu fase telofase, ya. Pada fase ini di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa. Kemudian benang-benang gelendong lenyap. Kemudian membran inti terbentuk lagi. Setelah itu kemudian terbentuk dua sel anakan. Ya, jadi dari awal tadi, ya, ada pemadatan dari benang kromatin jadi kromosom, kemudian kromosomnya mengumpul di bagian ekuatorial, kemudian memisah dan akhirnya terbentuk inti baru. Maka terbentuklah dua sel anakan. Ini proses pembelahan secara mitosis. Kemudian yang kedua ada meiosis, ya, meiosis. Pembelahan secara meiosis itu pada hewan bersel banyak. Pembelahan ini terjadi pada sel kelamin atau gamet. Itu kalau di hewan, ya. Kalau pada tumbuhan itu terjadi pada benang sari dan putih. Karena kedua organ inilah nanti yang menjadi sel kelamin pada tumbuhan. Pada proses meiosis ini terjadi dua rangkaian tahap atau dua tahap. Yang pertama adalah meiosis 1 atau promat 1 dan meiosis 2 atau promat 2. Hasilnya nanti, ya, hasilnya berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis hanya menghasilkan dua anakan, di mana satu anakan itu memiliki jumlah kromosom seperti induknya. Tapi kalau di meiosis itu terbentuk atau menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induknya atau disebut dengan istilah haploid. Nah, bisa kita perhatikan di sini dari proses meiosis. Dari meiosis pertama itu prosesnya mirip seperti di mitosis, ya. Kemudian nanti terbentuk dua sel. Nah, setelah terbentuk dua sel, kemudian masuk meiosis kedua. Masing-masing sel mengalami proses lagi seperti semula, maka satu sel ini akan menghasilkan dua sel yang baru, satu sel lagi yang di bawah menghasilkan dua sel yang baru, sehingga satu bisa menghasilkan 4 anakan, ya. Cuma tadi kromosomnya berjumlah setengah dari induknya atau haploid. Ini tahapan meiosis 1, ya. Jadi mirip seperti terjadi pada proses pembelahan secara mitosis. Kemudian berulang pada meiosis kedua, ya. Juga akan mengalami proses seperti pada mitosis. Sehingga masing-masing sel yang awalnya 1 kemudian terbentuk 2, kemudian 2 itu berkembang lagi menjadi 4. Itu proses meiosis. Kemudian apa sih perbedaan antara mitosis dan meiosis? Bisa kita perhatikan dari apa yang kita bahas di sana tadi, kita bisa menyimpulkan yang pertama bahwasanya untuk faktor pembanding, ya, tujuan adanya mitosis itu adalah untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Tapi kalau meiosis itu untuk membentuk sel gamet, ya, atau sel kelamin, kemudian spora pada tumbuhan.
kemudian mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Itu tujuan meiosis ya. Kemudian tempat terjadinya, kalau mitosis itu pada tumbuhan terjadi di jaringan meristematis. Itu ada di ujung batang, di ujung akar, di kambium. Kalau pada hewan itu pada sel-sel somatif ya, sel tubuh. Kemudian kalau meiosis itu pada tumbuhan terjadi pada benang sari dan putik. Untuk hewan itu ada di kelamin atau di alat kelamin. Kemudian tahap pembelahannya. Kalau mitosis itu terjadi lewat rangkaian tahap ya, yang kita singkat dengan istilah tadi. Jadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, materi ya. Kemudian untuk meiosis itu melalui dua langkah atau dua tahap. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Ya, baru terbentuk 4 sel anakan baru ya. Hasilnya untuk mitosis itu 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti sel induknya atau dinamakan diploid. Tapi kalau yang meiosis itu terbentuk 4 sel anakan yang memiliki setengah dari kromosom sel induknya atau haploid. Demikian penjelasan tentang pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh makhluk hidup ya, dari kecil sampai besar, yaitu tidak lain karena adanya pembelahan sel. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk selanjutnya silahkan dilihat tugasnya, segera diselesaikan, dan jangan lupa isi daftar hadirnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.